Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan bahas beberapa pertanyaan dari semua yang sudah bertanya ya, termasuk di Bang Ilham Fajar ya. Bang, bahas SSIA. Oke, langsung saja kita lihat. Surya Semesta Internusa ini posisinya lagi downtrend, jadi sudah turun dari puncak tertingginya itu 53%. Jadi kemungkinan banyak yang nyangkut di sini ya. Yap, benar. Dari bulan Juli 2025 ini kalau lihat dari sini itu XL kemudian SQ ini banyak yang nyangkut di 2019. Sekarang harganya 1485. Kemudian BB juga nih. Ya rata-rata masih di 2000-an. Jadi banyak yang nyangkut di sana. Bagaimana secara fundamental atau dividen investingnya? Jauh ya. Harga terakhir 1480. Ini harga wajarnya berdasarkan pengamatannya screener ini itu di Rp9. Kenapa seperti itu? Karena satu, EPS-nya itu 2 atau ya sekitar 1,8 lah. Kemudian uh, dividen payout rasionya 30 ini sehingga potensi dividennya setahun itu Rp1. Jadi kalau mau dapat 9%, malah 6 nih, sorry, salah saya. Tadi 0 ya, sekarang 6 harga wajarnya. Jadi jauh sekali itu untuk SSIA. Lah kok gitu Bang? Kenapa beda sama orang-orang lain yang membahas SSIA? Saya tidak membahas sesuatu yang sifatnya masih planning, jauh sekali gitu. Yang saya bahas biasanya historicalnya bagaimana di ke belakang, karena itu fakta. Fakta biasanya tidak bisa dibantah. Kemudian planning ke depannya bagaimana dengan dibandingkan fakta yang ada di belakang. Jadi kalau faktanya di belakang posisinya seperti tadi itu Rp1, hampir mustahil dia bisa bagi Rp1.000 misalnya gitu ya. Kalau misalnya Rp1.000 kan gini, sorry salah, Rp100, salah, 150. Nah ya kira-kira Rp140 lah. Nah 9% ini kan kira-kira Rp140. Jadi kalau sekarang dia bagi itu Rp1 atau sebelum-sebelumnya dia pernah bagi dividen itu 12, 15 gitu ya, Rp15. Terus tiba-tiba menjadi 140 atau 10 kali lipatnya kondisi sekarang, saya pikir itu berat. Wong dia sudah berbisnis dari tahun 2016 saja, profitnya itu 13, pernah 250 itu sekali. Kemudian dia 250 profit itu bagi juga cuma 20. Terus bagi lagi 2018 7, 5. Pernah nggak bagi 2020 21 22. Kemudian 12 di 2023 gitu ya. Terus kita mengharapkan 140 tiba-tiba itu kan sesuatu yang hampir mustahil buat saya. Jadi fakta saja yang kita bicarakan. Tentu berbeda dengan yang lain ya. Bang, menurut sampean nasionalisasi aset SDA akan membuat perekonomian terkhusus saham akan ikut naik atau justru oligarki asing dan asing semakin menyerang Indonesia? Ini bahasanya cukup tinggi ya, namanya oligarki asing-asing menyerang Indonesia ini maksudnya saya pikir gini, semua pebisnis itu sama seperti yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Mereka itu cari cuan aja. Mau nyerang, mau nggak nyerang, mau apapun itu sebenarnya mereka hanya cari cuan. Nah, kalau SDA dinasionalisasi, maka kemungkinan besarnya mereka akan takut untuk cari cuan. Kalau mereka takut untuk cari cuan, maka mereka akan lari. Kalau mungkin sekarang bobot di IHSG itu ada 40-50% itu asing, transaksi harian itu sekitar misalnya 26 triliun itu selama setahun misalnya ya 20 triliun per hari gitu. Yang biasanya 20 triliun menjadi separohnya 10 triliun atau orang-orang asing itu keluar, ya pasti bobotnya harga saham, indeks juga akan turun karena indeks itu dilihatnya perhitungannya dari harga saham. Jadi pengusaha itu rata-rata penginnya adalah security, keamanan, kepastian hukum. Kepastian hukum itu termasuk kemudahan dalam pengurusan izin dan seterusnya. Yang kedua, security. Kalau dia berusaha itu aman, nggak kena teror-teror. Semua itu bisa di-price kalau kata Pak Gita Wirjawan ya. Jadi semua resiko itu bisa dihitung. Beliau mencontohkan, Anda kalau berusaha di Indonesia, kemungkinan mati listrik itu dalam 1 tahun 10%. Sehingga dalam 245 hari itu sekitar 24 hari atau 25 hari ada kemungkinan mati listrik dalam 1 tahun. Itu adalah risiko, risk 10% dari 245 itu bisa dihitung. Tapi kalau pertanyaannya berapa kira-kira gimana kalau saya berusaha di sini mati listriknya kira-kira berapa kali?
Ya nggak tahu ya, kalau kadang-kadang kalau lagi oke ya sepanjang tahun hidup terus. Tapi kalau lagi nggak oke, ya kadang-kadang sebulan bisa mati terus-terusan. Nah itu ketidakpastian. Dan pengusaha itu nggak suka ketidakpastian. Yang dia suka adalah resiko, sehingga bisa di-price, bisa dihitung. Ini nasionalisasi SDA ini termasuk ketidakpastian. Nggak ada aturannya. Kalau yang ada aturannya kan misalnya aturan penguasaan bisnis yang menyangkut halayak ramai. Contohnya PAM, setelah sekian puluh tahun harus dikembalikan ke Pemda. Misalnya begitu, itu pasti kan? Aturannya ya pasti akan diserahkan. Sehingga pas waktu dia ngitung FS-nya, feasibility study-nya, jelas bahwa saya hanya hidup selama 50 tahun. Setelah 50 tahun, bisnis ini harus diserahkan. Maka selama kurun waktu 50 tahun, satu harus balik modal, harus balik untung, untungnya harus sekian. Kemudian mesin-mesinnya itu harus bisa bertahan selama 50 tahun. Kalaupun overhaul maksimal 2 kali. Nah, kayak gitu-gitu semua bisa dihit. Tapi kalau ini nggak bisa. Jadi orang pasti akan lari. Nah, kecuali ada hal-hal tertentu yang sifatnya melanggar. Nah, melanggar itu ada sanksi. Sanksinya A, B, C, D jelas. Itu mungkin bisa ditolerir. Bukankah benar bahwa jika negara yang mengatur, lebih banyak kekayaan akan kembali kepada rakyat daripada dimakan oleh konglomerat? Pertanyaan saya, bagaimana BUMN berbakti kepada rakyat dibandingkan konglomerat berbakti kepada rakyat? Contoh, BUMN kita sebut misalnya perusahaan tol misal, sama swasta yang sama-sama perusahaan tol. Cara berbaktinya kepada rakyat gimana? Kan memberikan harga terbaik, satu. Dua-duanya ini oke apa enggak kan gitu ya. CSR-nya bagus, karyawannya rakyat Indonesia bukan rakyat asing. Apalagi, apakah berbagi duit ke rakyat? Kan enggak. Pasti bayarnya bayar pajak. Nah, mau BUMN, mau swasta, kalau berbakti kepada rakyatnya itu atas pembayaran pajak, secara historis sebenarnya sama-sama saja. Jadi kalau dikuasai oleh BUMN, tambang itu seolah-olah itu berbakti kepada rakyat, kan enggak juga. Sama saja, BUMN juga bayar pajak, pajaknya dinikmati mungkin oleh rakyat. Swasta bayar pajak, pajaknya dinikmati oleh rakyat. Tapi memang ada swasta yang kucing-kucingan, ada swasta yang patuh. Nah, yang diduga kucing-kucingan tadi itu yang memang harus ditertibkan. Tapi ada nggak BUMN yang diduga seperti itu juga? Ya bisa jadi ada. Jadi nggak ada yang pasti. Makanya ukurannya ini nggak ada yang pasti. Sehingga kalau menurut saya, apa yang sudah ada di Indonesia sekarang itu dirawat dan selalu diperbaiki. Nah, pas waktu merawat dan memperbaiki itu berdasarkan best practice yang ada di pasar. Jadi sudah disepakati banyak orang, kalau kita punya aturan sendiri tiba-tiba diprivatisasi, ya bakalan bahaya secara trust. Thanks Bang. Request bird itu posisinya harga 1715. Harga wajar di 1442. Transaksi harian 2,19 miliar. Bagi dividen biasanya bulan Juni. Estimasi dividen sekarang ini di 130. Karena EPS-nya per earning per share-nya 252. Ini karena payout rasionya sekitar 51%. 130 itu kira-kira naik 10 perak dari 2024. Posisi harga sekarang lagi downtrend. Dengan kondisi yang ada tadi, ya lumayan. Dengan EPS 252, kalau nanti dia bagi kuartal 4 dia laporan keuangan dan itu angkanya bagus, bisa jadi 252 atau 257 ini kejadian. Maka estimasi ini bisa jadi juga kejadian. Payout rasio 50 atau 51% itu terjadi di 2024. Selain 2024 kira-kira di 50%. Jadi kalau mau ini berisiko ya kasih 50%. Nah itulah kira-kira untuk bird. Demas nggak konsisten kasih dividen. Oh ini kemarin pas waktu bahas Demas. Ini mungkin yang dibilang nggak konsisten itu adalah interim dan finalnya. Jadi kalau dilihat 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, nah ini 24-nya kira-kira hilang. Kenapa? Karena 24 itu terwakili oleh final dividennya yang dia bagikan di tahun 2025 ini. Karena dia kan nggak ada interim. Biasanya kan 2 kali kan, interim, final, interim, final, interim, final gitu ya. Ini kan interim 2022, kemudian finalnya 2022. Nah ini interimnya 2023, sedangkan ini finalnya 2024. Nah kira-kira gitu. Tapi dia konsisten bagi, cuma angkanya aja yang fluktuatif. Jadi gitu menurut pandangan saya ya, Bang Muh
list ridho. Maka di 2025 ini kemungkinan bagi dividennya besar. Tapi angkanya belum tentu besar. Kalau dia berencana seperti tahun 2024, menahan dividen, mau dipakai untuk beli tanah, ya kemungkinan payout rasionya nggak terlalu besar. Tapi itu udah pernah terjadi 2024, pernah ditahan gara-gara ini nih. Tidak ada final kan? Habis ini kan nggak ada nih, 2024 nggak ngapa-ngapain kan. Ternyata nyari tanahnya susah. Mau dibayar kondisi apapun, kalau pemilik tanahnya itu nggak mau jual, susah. Sehingga realisasinya cuma sedikit. Cuma 130 atau 200, nggak nyampe 300 miliar dia beli tanah itu. Tiap tahun itu Demas itu sebenarnya beli tanah baru itu ada. Kalau di laporan keuangan kita lihat itu ada. Paling 100 sekian miliar, kayak nyampe 200 kadang-kadang. Saya ingat saya ya, saya agak pelupa. Jadi kalau mau lihat langsung lihat aja nanti di laporan keuangan ya teman-teman ya. Itu untuk Demas. Sudut pandang lu perihal masa depan batu bara gimana Bang? Dengan prediksi dan isu global saat ini, apakah akan masih relevan 5-10 tahun ke depan? Misal, yang ekstrim Cina tidak beli lagi dari kita. Apa kemungkinan yang dilakukan perusahaan? Nah, untuk menjawab ini biar agak berimbang, kita pakai data saja. Ini adalah data outlook industri batu bara thermal ya, dari 2025 sampai 2049. Ini ada permintaan impornya. Kemudian ada penawaran batu baranya. Saya nggak penting jadi kecilin aja mukanya. Dari sisi permintaan, Cina memang menurun. Kemudian India membesar. East Asia itu menurun. Southeast Asia ini stabil. Europe turun, others-nya stabil. Atas kondisi ini, kalau diproyeksikan misal 2049 itu kan kira-kira 24 tahun lagi ya. Kalau ini dari 1000 juta ton menjadi misalnya 700 juta ton. Berarti turunnya berapa? 30%. Oke ya. Secara logik turun 30% itu kalau posisinya batu bara sekarang itu punya rata-rata dividen 13%, berarti kira-kira kan gini ya, 13 kali 0,7 menjadi 9,1%. Kalau itu ceteris paribus ya, profitnya turun, salesnya turun 30%, profitnya turun 30%. Tapi biasanya perusahaan nggak begitu. Kalau salesnya turun, yes, nanti bawah-bawahnya ikut dipotongin dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kalau permintaannya turun, yes turun. Tapi kalau harganya naik bisa jadi berbeda. Jadi tidak ada satu faktor saja, banyak faktor. Sehingga menurut saya dengan kondisi seperti, saya secara pribadi masih optimis 5-10 tahun ke depan. Ya. Dengan kondisi outlook ini adalah 24 tahun ke depan. Pasti benar nggak ini? Enggak pasti benar. Sama persis seperti kemarin pada waktu ngasih outlook mobil listrik dan motor listrik. Motor listrik diproyeksikan tahun 2026 ya, pada waktu tahun 2020 tuh atau tahun 2021 tuh. 5 tahun lagi ya, di tahun 2026 salesnya motor listrik tuh akan minimum 20% atau 30%. Motor-motor bakar itu akan makin lama makin turun, pindah ke motor listrik. Faktanya hari ini banyak motor listrik yang diproduksi tidak laku di Indonesia. Sama, mobil listrik juga gitu. Tahun sekian akan sekian. Tapi nanti akan mempunyai istilahnya apa? Tantangannya sendiri itu di masing-masing industri. Sama seperti batu bara. Jadi kalaupun Cina nggak pakai, Cina beralih semuanya ke industri lain selain batu bara, masih ada banyak perusahaan atau negara lain yang butuh batu bara itu. Dan karena sekarang masih yang termurah, kecuali nanti ditemukan energi paling murah untuk generate listrik dan gampang ditemukan, mungkin itu akan menjadi game changer ya. Jadi itu pandangan saya. Request MSTI Bang. Siap, MSTI. Harga 1380, harga wajar 1019. Transaksi per day 3 miliar. Dividen bulan Juni 1 kali setahun. Kemudian sisa dividen atau pembagian dividen 1 tahunnya kira-kira itu Rp92 atau 6,6%. Namanya juga kira-kira karena dihitung dari EPS ya, 131 di kuartal 3. Nanti kuartal 4 bakalan update ya. Kemudian payout rasionya 70%. Ini juga lagi downtrend. Kenapa yang ditanya pada semua yang lagi downtrend ya? Kenapa yang nggak uptrend? Apakah pada nyangkut? Halo? Nggak apa-apa. Semua orang pernah mengalami Bang.
kalau nyangkut. Kita harus bersabar dan berpikir rasional. Jadi, dengan posisi sekarang itu dividennya masih di atas 6%, di mana itu masih di atas bunga deposito. Kalau mengharapkan dividen. Tapi kalau mengharapkan capital gain dengan posisi downtrend itu agak susah. Kalau mau mengharapkan capital gain itu pada waktu uptrend. Nah, ini trennya kan begini kan. Up, down, up, ini down. Ini garis-garis putus-putusnya ini sudah saya garis tuh yang merah-merah. Jadi masih ada kemungkinan ini berlanjut. Katanya kan history repeat itself gitu kan. Semua berpola. Cuma tahun 2025 ini polanya nggak jelas ya. Konglo tiba-tiba MSCI bikin prahara, jeder. Aduh, emang rada repot ini tahun ini. Tapi nggak apa-apa. Dividend investing tetap aja selu-selu saja. Mana tadi? Oh, pertanyaannya. Oke, sudah ya. Jadi sudah hampir terjawab semua. Yang lain-lain belum ini. Ini nggak tahu nih. Nah, masalah strategi keuangan perlu di-share nggak? Kalau perlu di-share nanti saya buatin video khusus. Walaupun saya bukan role model ya. Jadi kalau teman-teman mau, oh kira-kira begini gitu. Nah, tapi itu bukan fix, pasti plus minus ya, cocok dan nggak cocok. Kalau mau nanti saya share. Ya sudah semua sudah. Semoga bermanfaat ya. Dari yang sudah direview yang paling tinggi itu 7,3%. Jadi kalau dimasukkan ke dividend for living 7,3% itu ya sudah lumayan, tapi tidak sesuai dengan target. Target kita warna merah, jadi masih kurang. Yieldnya minimal ya seperti biasa. Paling tidak 8, berapa nih? 9 ya. Nah, 8,9%. Enaknya dibuletin 9% lah per tahun supaya dapat dividen pada waktu pensiun itu setara dengan 10 juta hari dengan nabung 2 jutaan per bulan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share dan support terus channel ini. Assalamualaikum.